Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita akan kepadanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, keteguhan, kemauan, kekuatan, keamanan yang dengannya kita gunakan untuk mewujudkan syukur itu sendiri, yaitu amal yang meningkat sehingga nanti akan berlipat, sebagaimana Allah telah jelaskan, la in syakartum la azidanakum, bila kamu syukur, yaitu menggunakan nikmat untuk meningkatkan taat, nanti akan ditambah-tambahi dengan 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan yang kita nggak mampu untuk menghitung. Lebih-lebih kita juga masih berada di bulan haram, akhir dari bulan Dzulhijjah, hampir masuk pada bulan Muharram. Maka supaya kesyukuran kita jaga. Dari apa yang telah kita tingkatkan, ke depannya harus dijaga dan dijaga terus. Karena yang kita hadapi itu adalah kematian. Dan itu di depan kita. Mungkin besok atau lusa, makanya supaya kita selalu siaga. Jangan sampai kesempatan yang baik kita nodai. Di masyarakat masih cukup banyak punya niatan baik tapi nggak punya ilmu, justru yang terjadi noda. Punya niatan baik tapi nggak punya ilmu, yang ada noda. Napa niatan baik masyarakat? Pahalanya bertambah, desanya aman. Pahalanya bertambah, desanya aman. Itu namanya pengen mendapatkan kebaikan, tapi sayang belum terilhamkan apa yang telah disyariatkan. Apa itu? Bentuk amalan diharapkan baik, tetapi ternyata belum dijumpai dalil syar'i yang membimbingnya. Satu, poso tutup tahun, poso buka tahun. Mungkin hari ini termasuk tutup tahun. Berpotensi di masyarakat banyak orang yang poso tutup tahun. Besok bisa jadi juga mau puasa buka tahun, siji suro. Poso itu secara fungsi umum junatun, benteng, membentengi dari neraka. Itu kan punya niatan baik kan. Cuma belum mendapatkan dalil yang membimbingnya. Mana dalil yang membimbing tentang poso tutup tahun, poso buka tahun, yang mengamalkan supaya menghadirkan lengkap bahasa Arabnya dari para perawi hadis, riwayat siapa, hadasana, terus sampai kepada sahabat menceritakan Nabi SAW
Lalu dijelaskan kesohihannya. Itu harus. Kalau enggak, kita enggak boleh ikut, karena kita dipeseni Allah Ta'ala, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, awakmu aja tandang lek awakmu gak duwe ilmu. Nah, itu belum dijumpai. Walaupun niatannya baik. Makanya kita nggak cukup dengan amal baik, niatan baik, tetapi juga harus ada contohnya. Poson itu amal baik mboten. Niatnya pun baik mboten. Tapi nggak cukup hanya amal baik dan niatan baik. Mana dalil yang melandasi? Harus. Nah, begitu. Kalau ndak ada, kita ndak boleh. Walaupun maca Quran niatannya apik, tapi apabila contohnya ndak ada juga nggak boleh. Masa maca Quran ra oleh, dudukku ini yang dimasalahkan. Masa niat apik ra oleh, duduk kuwi yang dimasalahkan. Tetapi praktek pelaksanaannya itu dari mana? Nah, begitu. Kira-kira dukun biasa maca Quran mboten? Dukun aji pengasihan damel Quran mboten? Biasanya pun surat nopo sing diwaca dukun nggih aji pengasihan. Nggih menaklukkan lawan jenis. Surat Yusuf napa unine? Ra'aituhum li sajidin. Tak sawang dhewe sujud takluo ngoten nggih. Ning diposoni dhisik. Ditirakati dhisik dengan niatan itu. Nanti kudu tuku merica ireng, bukan tuku, nyolong. Penyolong ditirakati. Bila sudah wonge liwat disanggong maca ra'aitum li sajidin karo diglintir-glintir, nah begitu dia. Wong lewat langsung gak kuat menahan diri. Akhirnya histeris. Loh, itu juga membaca Quran itu juga niatannya apik. Tapi ternyata contohnya ndak ada. Makanya nggak bisa. Yang kedua, mereka juga pengen selamat, pengen aman, itu juga termasuk niatan baik, karena aman lebih bermanfaat, lebih penting daripada makan dan minum. Tapi aman yang bagaimana? Aman yang istidraj atau aman semata karena jatah hidup itu ada situasi aman, atau aman yang diberkahi. Makanya mereka pun juga ingin menjaga desanya aman. Makanya membuat acara bersih desa dan aman. Bersih lahir batin, bersih lahir sambatan, kerjasama, kerja bakti, bersih batinnya dengan satu suro. Napa acarane pun? Taritan. Jenengan pun mirsani pinten nggen niki wong. Sing persiapan. Lalu lewat mriki pun rong nggen. Pun rong nggen niku. Niku wonten perapatan lak ngulon teng Pasar Jati, ngidul titik cetuk sawah. Wonten perapatan buk pinggir sawah niku, pun mulai siaga. Idul malih sandinge pome Mbah Carik pun disiagakan tadi. Minimal sudah 2 tempat itu. Kira-kira nanti malam lewat kono kira-kira bumbuan. So lewat apa ora? Lek dalan liyane wae. Apa itu baritan? Intisarinya memetri, caos dahar, memberikan hidangan makan untuk leluhur sing wis suwargi. Wong sing pertama te babat desa itu. Dipepetri dicaosi dahar, harapan mereka muga-muga kersa paring idi pangestu. Dadi penyapaat, menghaturkan kondisi masyarakatnya kepada Allah. Ya Allah, masyarakatku butuh aman. Ini desa yang pertama kali saya membukanya. Mereka telah mengirimkan hadiah kepada saya dengan acara ini itu. Maka tolonglah penduduknya kau beri keselamatan, keberkahan, dan macam-macam. Itu sing disambate wong mati. Dengarkah mereka?
Tidak. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kamu gak bisa menjadikan wong nek kuburan iso krungu. Assalamualaikum ahla diyar, kum di situ kamu itu adalah bahasa yang diucapkan nanti malaikat yang menyampaikan, bukan mayit dihadirkan ke kuburan. Bukan roh dihadirkan ke kuburan, tapi bahasa yang disampaikan nanti malaikat akan menyampaikan, bukan perbincangan berhadap-hadapan. Karena Allah menyatakan kamu tidak bisa membuat mereka bisa mendengar. Andaikan bisa mendengar, lau sami'u mastajabu lakum, mereka nggak bisa ngijabai karepe, dongokno yo, dongakno ya, yo, nggak bisa jawab iyo. Kenapa? Mereka tidak berdoa. Wong mati tasing dongo mboten? Enggak. Lah kae kisah Mi'raj kae Nabi kan ngimami nabi-nabi salat dan sebagainya. Itu kan kisah, itu kan kenabian, itu kan bukan kamu. Sahabat kan juga enggak melaksanakan. Nabi kan juga enggak mensyariatkan acara itu. Memang betul orang mati itu yang mati badannya, rohnya tetap berada di alamnya. Nah, kekhususan keberadaan Nabi itu ada kondisi seperti itu, tapi itu bukan syariat. Syariat yang ada adalah ibadah selama hidup. Karena menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, supaya kamu beribadah kepada Allah terus baru mandek apabila mati telah datang kepadamu. Lek mati ya sudah enggak beribadah lagi. Buktinya adus ditusi nyandang dikafani, sholat disolati, ke kuburan diterni. Pesan Nabi SAW, istaghfiru lahu as-sabat wal iman fa'inahul an yus'al, dulur muki suwono yang Allah moga-moga diberikan sabat dan iman karena dia mau ditanya. Kan jelas itu dimintakan, didoakan, bukan dimintai. Akhirnya terjadi kesyirikan. Pertama itu ibadahnya ngarang, yang kedua memanggil orang mati untuk disambati, yang ketiga jelas membuat aturan agama baru, yang keempat adalah pembohongan, dikira Islam tapi sebenarnya itu bukan. Dan itu termasuk dosa yang paling besar. Allah menyebutkan waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, sapa wong sing paling dolime pol kalau bukan orang yang bikin dusta atas nama Allah. Tiang wonten perapatan itu penampilan sandangannya model Mojapahitan apa sandangan tiang Islam. Bocah-bocah cilik niku nyawang termasuk perilaku Islam apa perilaku Mojapahitan. Itu kesan yang ada, tapi itu bukan. Berarti kan merusak masa depan anak-anak dengan image yang salah, kesan yang salah, penampilan yang salah. Ini kan bahaya besar. Bertumpuk-tumpuk itu dosanya, itu sangat mengerikan. Makanya ini butuh kita ungkapkan berulang-ulang, dan kita cermat kepada lingkungan. Ternyata kondisi bahaya itu amat sangat merata. Makanya perbanyak istighfar. Pun begitu malah rono rene aku tak ndelok kaya ngopo. Jangan, menjauh. Gimana? Menjauh. Jangan nyedek. Tak perlu aja lewat situ. Menjauh. Nah begitu. Kenapa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jaga dirimu dari fitnah yang itu tidak semata menimpa kepada yang zalim saja. Yang lain bisa kecipratan. Makanya kita wajib menjauh. Makanya kita wajib nahi mungkar walaupun dengan hati. Terus pun cara nahi mungkar senajan tonda melati. Atau ada rasa ingkar. Ya Allah, itu kemungkaran saya ingkar. Rasa geting kudu enek. Rasa geting kudu enek. Rasa prihatin kudu enek. Diupayakan nggak ada rasa biasa. Tapi harus ada rasa benci. Nah begitu. Yang kedua, berdoa supaya kita diberikan keteguhan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dik, minta keteguhan.
Yang ketiga, minta kepada Allah supaya mereka diberi hidayah. Allahumma hdi qaumi. Ya, beri petunjuk kaumku. Kemudian yang keempat, harus hijrah. Makanya Nabi Lut ketika umat akan dihancurkan supaya segera keluar. Ketika sudah semakin dekat, Allah mengatakan, alaisa as-subhu qarib, subuhe wis cedek to. Dijawab tentunya iya, artinya ndang budal. Jadi hijrah kalau begitu. Itu hijrah meninggalkan. Sehingga begitu sudah jauh, mereka bisa memandang jauh dari jauh bagaimana proses penghancurannya. Nabi Saleh juga sama, ketika pewanas, ada mendung, umat ngelumpuk menyambut datangnya hujan, Nabi Saleh bersama umat menjauh. Begitu sudah jauh, ternyata di sana ada petir menggelegar untuk menghancurkan mereka. Akhirnya kehancurannya dipandang dari jauh. Begitu. Dilihat dari jauh. Itu gambarannya ke sana, sehingga bisa membuktikan bahwasanya keadilan Allah itu betul-betul telah tegak. Buktinya yang hak ditolong, yang batil mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Janji Allah kena, yaitu mereka dihancurkan karena kedzalimannya. Setelah diberi waktu nggak digunakan tobat, makanya betul-betul tiba saatnya. Itu mukadimah yang butuh kita sampaikan hari-hari ini. Ternyata potensi bahaya itu besar, termasuk dinodai yang seperti itu. Makanya ada acara baritan menjauhlah. Menjauhlah. Berikutnya tema yang kita kaji setelah kemarin tentang seputar al-udhiyah, penyembelihan di Idul Adha, seolah tuntas bab masalah itu dari kitab yang sama, yaitu kitab Fikih Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Azim Badawi, semoga Allah merahmatinya. Kalau hadirin ngersakaken badhe mundut, silahkan, bukunya sekitar harganya pun 200.000, tapi awet mboten entek-entek. Awet mboten entek-entek nih. Mungkin bab demi bab bisa kita kaji. Nah, begitu. Dan itu membahas tentang tuntunan fikih untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kita mulai membahas kali ini adalah tentang masalah pernikahan. Karena permasalahannya juga akan cerita tentang mahram, cerita tentang nikah-nikah yang rusak, termasuk hak suami istri, termasuk cerita masalah perceraian. Dan cukup banyak masyarakat itu melakukan perceraian tapi tidak syar'i. Kemudian ada pertanyaan, sudah cerai 3, gimana solusinya Ustadz? Karek nunggu surat dari pengadilan teko, ternyata sudah ada benih lagi. Berarti nunggu tekone surat, benihnya siap nyambut surat, ngono lho nggih. Napa niku maknane? Nunggu surat dari pengadilan tapi benihnya sudah siap mau menyambut surat, tekone surat, napa maknane? Wis jelas cerai, diputuskan, tinggal tekone surat, ternyata katanya masih sayang. Tuh piye to ngono iki. Gimana solusinya? Kok gimana solusinya? Makanya saya lacak. Akhirnya saya lacak. Saya tanya ini itu, gimana proses penceraiannya dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka sudah merasa cerai 3, tapi kriteria cerai itu belum ada. Nah, karena sudah jelas dibawa ke pengadilan, diputuskan, itu yang dianggap 1. Nah, sekarang ternyata janinnya sudah menyusul. Nah, begitu. Ya sudah, itu namanya rujuk. Terus ini caranya pun rujuk. Ya wong loro mesem-mesem cathuk padha kangene, terus metu bayine panggih pun rujuk ngoten niku. Sekseno aku rujuk napa ki bayine enek neh kan sampun rujuk ngoten niku. Ya begitu solusinya. Makanya kita butuh menyelami seluk-beluknya, karena belum tentu apa yang dianggap cerai masyarakat itu sudah sah. Sehingga banyak orang yang berdilema.
sudah kadung cerai tapi sayangnya nggak bisa hilang, terus gimana penyelesaiannya? Maka butuh untuk dilacak seperti itu, sehingga itu termasuk syar'i atau tidak syar'i. Ya, supaya kita nggak menjadi korban, ya kita harus selami. Dan berbagai macam seluk-beluknya. Nah, karena pembahasannya itu cukup luas di masyarakat, tentang fiqhut tolak pun juga butuh untuk diperjelas, makanya tema ini butuh kita angkat, tujuannya luas. Bukan sebatas menyiapkan singrung rabi, bintang rabi, bukan itu saja. Pun rabi kebetulan ya, wonten sing dereng rabi niki. Wonten. Wah, kaya si enek lho. Napa cek kecilian ya wis gak apa-apa. Tapi lek alasan liyane, waduh lah iki. Ya sudah, itu motivasi bukan apa-apa. Motivasi bukan apa-apa, dan kita doakan semoga Allah memberikan terbaik. Arti nikah itu apa? Arti bahasa nikah itu jima. Itu arti bahasa. Jima itu apa? Perbuatan laki perempuan menyebabkan anak. Itu makna bahasa. Makna istilah nikah adalah hubungan sakral antara laki perempuan asing yang menyebabkan haram jadi halal. Itu ketika kita definisikan. Apa definisi ini? Hubungan sakral antara laki perempuan asing yang mengubah haram jadi halal. Itu makna istilah. Yang dimaksud dengan hubungan sakral, karena Allah menyebutkan dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat. Nah, bentuk ikatan kuat itu nanti akan ada perinciannya. Prakteknya ada syarat, ada rukun, ada wajib. Itu nanti masuk kepada mitsaqan ghalidha, hubungan sakral, ikatan yang kuat. Itu ada syaratnya, rukunnya, wajibnya. Nanti akan diperinci. Tapi itu diikat dengan kata mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, ikatan sakral. Antara laki-laki perempuan asing. Bukan laki dan laki, perempuan dengan perempuan. Bukan, tapi laki dengan perempuan asing. Berarti nanti kita juga membahas masalah mahram. Nah, itu pembahasannya juga luas. Sebelum rabi harus tahu. Bahasanya laki perempuan itu orang asing, orang ajnabi, orang asing. Artinya bukan hubungan mahram. Kemudian dampaknya ketika sudah terlaksana, yang haram menjadi halal. Yang haram menjadi halal. Nah, itu luas juga itu. Semula nyawang haram. Ngomong dengan niat tertentu diindahkan juga haram. Jamahan tangan walaupun semata salaman pun juga haram. Berduaan, bersepian tanpa mahram juga haram. Lebih daripada itu nemen. Karena pengantarnya sudah tidak boleh, apalagi perlakuannya. Nah begitu, makanya akhirnya dirubah yang haram menjadi halal. Dampak sosialnya luas. Di antaranya mengobati penyakit sosial. Penyakit sosial dengan sebab syahwat kathah mboten. Negara bisa hancur dengan sebab kasus syahwat. Cinten contohnya. Ya mati Nabi Lut. Hancur total, niku napa? Pemicunya syahwat. Laki dengan laki, konsekuensinya akhirnya juga dampaknya perempuan dengan perempuan, mau tidak mau. Buat orang yang nggak bisa mengendalikan, akhirnya bumi diangkat tinggi-tinggi, dibalik, dihujani batu, hancurkan negerinya. Makanya itu pernikahan untuk mengobati penyakit sosial.
Dan juga untuk mengobati penyakit-penyakit yang kelasnya kelas kakap. Seolah nggak ada obatnya, dulu nggak ada, akhirnya jadi ada. Apa? Penyakit-penyakit dengan sebab urusan syahwat, urusan kelamin yang tidak syar'i. Untuk lakinya kena penyakit nopo? Raja singa. Manusia dadi singa, kaya raja pisan ngoten nggih. Napa bentuk raja singa niku? Enggak tahu apa berdarah atau gimana, atau bernanah atau gimana, mbuh. Untuk perempuannya apa? Haid. Bila dia berganti-ganti, otomatis itu nanti akan menyebar. Laki-laki yang menjadi mitranya otomatis akan menyebar. Nah begitu. Luas. Setelah itu nggak ada harapan sehat, nggak ada harapan sembuh. Bahkan lebih parah lagi ada yang dikemas atas nama agama. Pada itu zina. Apa? Nikah mut'ah. Zina dikemas agama. Loh itu kan parah sekali. Gede kan dampaknya. Lebih daripada itu pesan Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijal minan nisa. Sepeninggalku tidak ada fitnah yang terasa paling berat oleh laki daripada difitnah dengan adanya perempuan. Sekarang adanya handphone, full video-video spesial, halaman tentang video, rata-rata isinya itu adalah perusak. Rata-rata isinya itu adalah perusakan. Nah, itu amat sangat mengerikan itu. Amat sangat mengerikan sekali. Nah, sementara anak-anak pun juga seolah tidak bisa dipisah. Atas nama kemajuan pembelajaran lewat sosial media, materi pelajaran bisa diambil di internet. Berarti anak-anak sudah didekatkan dengan media itu. Ketika mencari-cari apa yang ia cari, yang ditonton mata apa saja. Kabeh enek. Di situ dipasang pemancing-pemancing yang menarik. Itu dampaknya itu penyakit sosial itu sangat kuat sekali. Bahkan sampai ada laki perempuan kandung itu terjadi perbuatan mesum. Ya lewat media seperti itu. Sampai ada antara ibu janda dengan anak lakinya yang sudah dewasa ketika mereka nggak punya agama. Na'udzubillah min dzalik. Mengerikan. Nah itu dampaknya sangat luas sekali. Makanya nikah itu sebagai solusi dari penyakit sosial. Itu hikmahnya itu luas. Itu tadi tentang makna nikah secara istilah maupun bahasa. Sekarang hukumnya. Napa hukum nikah? Hukum asal dia adalah media untuk bergenerasinya makhluk bergenerasi. Ini hukum asal. Media untuk terwujudnya generasi dari makhluk bergenerasi. Media untuk mewujudkan bergenerasinya makhluk bergenerasi. Sinten makhluk bergenerasi? Manusia nggih makhluk bergenerasi. Anak bapak ibu turun anak, gede-gede rabi, turun anak lagi, gede-gede rabi, turun anak lagi, itu namanya kan bergenerasi. Untuk bisa terjadinya bergenerasi itu melewati media pernikahan. Nah begitu. Pernikahan yang itu peraturannya jelas, nggak seperti hewan. Itu hukum asal seperti itu. Hukum asal. Kemudian akan berubah menjadi wajib apabila sudah punya kebutuhan mendesak. Kalau tidak nikah nanti zina, di kala itu nikah hukumnya wajib.
akan berubah jadi wajib. Nanti akan juga berubah menjadi wajib apabila juga dijadikan sarana wajib. Akan berubah jadi wajib bila digunakan sarana wajib. Nah begitu. Contohnya apa? Laki-laki banyak mati. Perempuan banyak. Anak-anak sepi. Lakinya mati, perempuannya mati. Siapa generasi pengganti? Dikala itu nanti akan menjadi wajib. Apalagi untuk media perjuangan. Bahkan sekira ada yang mampu double nikahnya untuk perjuangan, nanti juga akan bisa berubah jadi wajib sebagaimana kondisinya. Bila dibutuhkan wajib, sarana mubah nanti juga bisa berubah menjadi wajib. Hukumnya berubah-ubah, lihat kondisi. Mungkin juga ada yang memiliki makna haram apabila nikah digunakan untuk mengadakan penipuan dan pengkhianatan. Termasuk prakteknya normal tapi niatannya untuk cerai. Itu nanti bisa menimbulkan permusuhan. Penampilan konjobo normal tetapi niatannya untuk mengadakan pengerusakan lewat media itu. Nanti bisa haram. Kemudian berikutnya, bila tidak ada alasan meninggalkan, kemudian sengaja tidak melakukan, semata digunakan untuk memperbanyak pahala, tidak nikah nanti hukumnya jadi makruh. Nyapo rarabi, aku pengen ngekeh nih pahala. Bengi beniso sholat terus, awan beniso poso, terus lesanku fokus zikir terus, lek ngopain anak bojo banyak tersita. Nanti tidak nikah jadi makruh. Ketika nikah nanti hukum menjadi sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun juga ada orang akhirnya tidak nikah. Cinten contoh-contoh ulama besar tidak nikah. Dikisahkan Imam Nawawi, dikisahkan Ibnu Taimiyah, dikisahkan Imam Tabari atau siapa. Tentang siapanya itu nanti bisa diberikan masukan. Yang kita sebutkan di atas ya atau bukan. Tapi maknanya itu memang ada. Kenapa? Seolah waktunya itu habis untuk keilmuan. Dan mereka tidak ada bahaya dengan tidak nikah. Kenapa? Karena fokus dengan ilmu sehingga nggak banyak kepikiran. Mungkin itu. Itu mungkin. Kemudian juga termasuk masih wilayah hukum bahasanya nikah itu adalah kebutuhan manusia kepada dunianya yang paling mendesak setelah makan dan pakaian. Butuhe manusia datang duniane sing paling mendesak nopo? Makan. Butuhe manusia kepada dunia paling mendesak adalah makan. Bayi lahir asi lancar, ayam mboten. Bayi lahir asi ra lancar, susah mboten? Diganti susu formula entek piro? Lek asine lancar, serasah bayar. Sembarang sing kena dimakan, dadi susu kelas istimewa. Walaupun harus bersaing dengan kambing, nopo? Ya aku lupa. Kan bersaing dengan kambing kan. Aku lupa. Kan malah bergizi. Makanya rata-rata wedhus ya sehat-sehat. Tapi enak bahan kimiane ngoten nggih. Sehingga penyakit kuku mulut kayaknya ndak ada. Seringnya itu kan punya dampak dari makanan kimia, mungkin begitu kan. Kembali kepada alam seolah itu malah sehat. Nah, setelah makan sudah baru pakaian. Lalu yang ketiga adalah saling memberi pakaian. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu. Perempuan itu baju buat kamu, kamu juga baju buat mereka. Yang hikmahnya sangat luas sekali. Itu tadi cerita masalah hukum. Lalu untuk orang yang
kebutuhannya sudah amat mendesak tetapi kemampuannya belum bisa menjadi pengantar mewujudkannya, maka di situ supaya berpuasa. Karepe wis ngontok-ngontok tetapi potensinya belum mendukung. Mungkin secara ekonomi belum, keluarga masih menghalang-halangi, atau golek rong cethuk walaupun semuanya sudah siap. Ini kira-kira butuh golek ndang entuk mboten? Ora mesti. Ana sing golek ngentekne bensin sak drim. Pak sepeda motor ngecek rono mulih rong. Enek berita ngecek rono neh. Damo wira-wiri entek sak drim 200 liter, pirang kilo kira-kira. Ya karek montore boros apa? Irit. Sepeda motor apa mobil? Nah, sepeda motor gak irit pisan, wes itu nanti kiloannya luar biasa. Dong-dongi bakno adeke kanca turu sak bantal. Dong-dongi. Artinya apa? Artinya belum tentu cari itu mesti ndang entuk. Kadang enek datak kon nunggu sekian tahun. Dan seterusnya. Sire membalik telapak tangan kon ngenteni 5 tahun biyah kon. Kan juga ada, kan nggak mesti gampang mendapatkannya. Sementara kebutuhan mendesak. Maka dikala itu adalah dengan cara memperbanyak puasa. Itu ke sana. Dengan cara memperbanyak puasa. Berikutnya kita akan melihat bagaimana karakter perempuan baik sehingga dia menjadi pilihan untuk dinikahi. Karena menikah itu bukan sebatas kebutuhan syahwat laki perempuan, tetapi untuk membangun peradaban. Ini saya rangkumkan, belum kita bacakan. Saya rangkumkan, judul demi judul. Ayu nisa khair, begitu. Gimana karakter perempuan yang baik? Yang jadi idola. Karena nikah itu untuk apa? Membangun peradaban. Karena perempuan itu bagaikan lahan. Ketika benihnya baik, airnya cukup, pupuknya melimpah, yang menangani pun juga mahir. Tapi lahane gersang, saged tumbuh subur mboten? Belum tentu. Makanya juga dibutuhkan lahan yang baik. Itu kalau kita menggunakan bahasa pertanian bercocok tanam, kita pakai bahasa itu memang itu bahasa Allah. Nisaukum harsul lakum. Amun apa mana harsun? Ladang. Makanya kita pakai tamsil itu. Tamsil Quran itu. Itu untuk membangun peradaban. Lebih daripada itu, anak nanti ketika tumbuh banyak bergaul dengan bapak atau ibunya. Itu ibunya. Sementara warna anak dipengaruhi oleh lingkungan. Ibaratnya biji ditaruh di mana, ditabur di mana, subur hendaknya dipengaruhi oleh lahan. Anak pun juga berpotensi demikian. Makanya nggak boleh sing penting laki ketemu perempuan. Nah begitu. Nah kita harus ada kriteria. Hadis yang ada adalah tungkahul al-mar'ah li arba' li maliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar fidatiddin taribat yadak. Seringnya perempuan dinikahi itu 4 hal. Pertama, harta yang menjadi kriteria pertama. Kedua, nasab keluarga kriteria nomor 2. Yang ketiga, paras kriteria nomor 3. Agama baru kriteria yang terakhir. Umumnya orang menikah sing diurut kui. Bagaimana bimbingan Islam? Fatfar bidatin, maka mulailah yang memiliki agama.
Itu harus menjadi kunci pertama. Taribat yatak, berdebu dua tanganmu. Artinya bila nikahmu tidak berdasarkan agama, nikahmu nanti yang kamu dapatkan hanya debu. Ibaratnya wong nandur kesel tandang ning mboten panen. Tandurannya mboten panen, kesel tandang, tapi gak panen. Kenapa? Tanahnya gersang. Banyune hilang, pupuke gak ada fungsinya. Sehingga gak ada hasilnya. Kesele pol tapi gak ada hasilnya. Sehingga debu yang didapatkan. Itu resiko apabila agama tidak menjadi nomor satu. Bila agama sudah menjadi nomor satu, yang lainnya itu sudah ada jatahnya. Harta pun wonten jatah napa dereng? Masalah nasab, siapapun akan putus dari nasab. Masalah rupa, itu tidak kekal. Adakah ayu terus ayu, ganteng terus ganteng? Gak ada jaminan. Tapi lek agama terjaga sampai mati. Harta nggak dibawa mati kecuali infak. Keluarga nggak dibawa mati kecuali keluarga yang tolong menolong di dalam kebaikan. Rupa itu malah nggak dibawa. Walaupun endonya rupa ora patek menarik, tapi apabila agamanya bagus, bila sudah masuk surga, itu mesti akan dibikin cakep kabeh. Nanti orang yang mati syahid ketika dikubur itu bersama darahnya, gak boleh untuk dimandikan. Kenapa? Dibangkitkan di padang mahsyar nanti berdarah-darah. Ngeri napa indah? Kondisi berdarah-darah dibangkitkan, ngeri napa indah? Lek nek donya ngeri, di padang mahsyar indah. Lek berdarah-darah saja wis ngeri, itu indah. Sebatas kurang ganteng kurang ayu jadi ganteng ayu kan luwih gampang to nggih. Orang ganteng ra ayu pokok sumeh plengah-plengeh. Pun beda to nggih? Tuh, pun beda. Rapata ganteng rapata ayu pokok plengah-plengeh. Walaupun giginya tunggal dua lek wayah meringis, jadi ya rada piye ngoten nggih. Akhirnya jadinya lucu. Aku demen orang bakunya apa lek guyu lucu. Senada dengan itu, maka itu agama itu nomor satu. Agama itu nomor satu. Yang lainnya nanti akan adaptasi. Enak cerita nih, laki-laki orang mengatakan sempurna. Orang mengatakan loh ya, tapi orang semua dunia tidak ada. Ketika menikah, apa yang ia cari? Sing penting hafal Quran dan sholihah. Rupa gah aku dicetok nih. Pokoknya jaminan hafal Quran akhlaknya apik. Hanya cari, akeh sing ayu-ayu tapi enggak hafal Quran. Akeh sing wayu-wayu tapi akhlaknya rapate apik. Iki ada dua kriteria, hafal Quran, akhlaknya apik. Tapi penampilan awak ngeremne mripat. Penampilan badal ngeremne mripat. Napa niku maknane? Penampilan fisik ngeremne mripat napa maknane? Akhirnya gelem. Ketika keluarganya diajak bertemu, langsung protes, moh aku, wes moh kabeh. Laki-lakinya nekat. Roh, tapi kriteria dua itu jadi idola. Akhirnya dinikahkan juga. Begitu sudah waktunya mereka punya kepentingan pribadi, akhirnya roh tenang. Ya Allah, Pak bener ya, gak kuatin meripatku ya an, nyawang. Kudu minggat, saking gak kuat.
Tapi karena azamnya sudah kuat, walaupun pernah minggat, akhirnya balik juga. Akhirnya dipaksa-pasakan untuk mentolo, walaupun semula gak patek mentolo. Akhirnya ketika sudah berjalan, ternyata ganteng itu hanya pertemuan pertama, kedua biasa. Wayu itu pertemuan pertama, berikutnya biasa. Tiang jatuh cinta sebabnya ganteng ayu niku ketika menikah 1 bulan, rasa bahagia karena ganteng ayu itu ada terus atau pertama saja? Oh, niki siap luntur niki malan. Lek mboten percaya tiang luwe pol, lek pengen dahar pol. Yang dinikmati itu sendok pertama atau semua sendokan lezat kabeh? Gitu. Saya dulu mos masa orientasi sekolah, masuk SD di Waris nih. Cetuk konco pertama kali merinding. Kok enak bocah rupane kaya ngono, merinding lho. Ternyata konco sak kelas begitu bergaul biasa. Kene rasa apa-apa. Nah, begitu. Maka daripada itu kenyataan Islam telah memberikan solusi. Maka apabila yang menjadi tumpuan itu adalah urusan agama, selesai. Nah, begitu. Tumpuan itu ada urusan agama itu selesai. Kenapa? Ya tadi lah. Bisa menikmati gantengnya wayun itu hanya pandangan pertama, berikutnya biasa-biasa saja, dan orang itu berbuat sesuai dengan kebiasaan. Dan ternyata yang bisa mengikat hati itu rasa. Kenapa? Karena tentram itu dengan zikir, bukan dengan rupa. Ala bidzikrillah tatmainu qulub. Dengan zikir hati itu tentram. Ahli Quran akhlak bagus itu penentram jiwa. Penentram jiwa. Termasuk qurratu ayun, penyejuk mata, itu adalah agama dan akhlak, bukan rupa. Semangat cari ilmu, semangat ibadah, lurus perilakunya, syukur dan sabar, telaten, siap berjuang, berusaha untuk melayani pada orang lain. Maka kita bisa melihat perilaku Nabi SAW. Pernah ngerindik seorang budak. Ngerindik ini kenapa? Ada orang menghadap ke sana, nggak tahu, dipeluk dari belakang. Cek. Jenengan nanti ngerindik titik iye mboten? Capung bertengger, pelan-pelan mau ditangkap. Sudah dekat, cek jenenge ngencuk dengan cara ngerindik. Nabi SAW itu pernah kelasnya budak, rupane nyawang meripat gak mentolo, tetapi dia hatinya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Disaksikan oleh Nabi SAW mukmin dia. Disaksikan oleh Nabi mukmin dia. Dirindik, peluk dari belakang. Berontak dia, lepaskan. Sopo to iki? Dicolne kemudian noleh, bakno Rasul. Ya Allah, Rasul, kenapa engkau kok begitu? Saya kan cuma begini saja. Kok sampai engkau peluk begitu sayang mesra? Apa kata Nabi SAW? Walaupun kamu tidak berharga di depan manusia, tapi kamu itu harganya mahal di depan Allah Ta'ala. Rasul bisa menghargai. Kenapa? Itu ikatan hati. Itu penting itu. Itu ikatan hati. Penting rasa itu. Makanya agama itu didorong. Nah, seringnya sekarang mau golek jodoh, biasanya golek jodoh dewi-dewi, mek kirim-kiriman foto. Ya kan? Foto nek HP iso diedit, iso dipacaki. Wong orang ganteng nyilih foto tonggone.
Ndelok fotone gawanteng wae sudah ngecetuk, langsung ngibrit pergi. Bahwa banyak cerita seperti itu. Entah laki-lakinya yang ngejar atau perempuan yang ngejar, cerita itu ada semuanya. Ujung-ujungnya kecewa. Nah, itu nyata yang seperti itu. Itu nyata. Dan itu bisa mengecewakan, membuang waktu, membuang potensi. Nanti akan memberatkan hisab. Tapi kalau urusan agama itu sudah nomor satu, nanti lainnya akan terbawa. Di akhirat akan dibikin cakap semuanya. Makanya Allah menyebutkan innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah enggak menilai kepada penampilan rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah nilai itu adalah isi hatimu. Karena inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia dari kamu di sisi Allah itu yang paling takwa. Rupa gak cakap, Allah membuat cakap itu mudah sekali. Mana dalilnya? Ada nenek-nenek tua renta reyot, wayu kaya ngopo, lagi 90 tahun terus pundi kira-kira. Di Eropa itu ada cerita perempuan terlantar dihinakan orang, ngemis-ngemis, amat sangat memprihatinkan. Ketika ada yang tanya siapa dia, dia orang yang di kala muda dia itu adalah dibidadarikan. Di masa muda dibidadarikan. Apa makna dibidadarikan? Diidolakan. Siapapun ketika memandang dia, mesti kepencut. Bila sudah menyebut nama calon pendamping, itu standar. Menggunakan bahasa dibidadarikan. Ini ketika sudah tua, gak enak regani. Terlantar, bambung, gak punya rumah, gak ada yang memperhatikan. Padahal dulu ketika masih muda, kelasnya dibidadarikan. Walaupun tutup bidadari loh, ya. Tapi dibidadarikan. Makanya itu yang paling utama itu adalah ketakwaan itu sendiri. Makanya siapa yang punya takwa itu mahal. Akhirnya ada perempuan yang kesannya itu mungkin rupanya sudah terlantar. Ya Nabi Sallam, tolong doakan saya masuk surga. Apa kata Nabi Sallam? Di surga gak ada nenek-nenek tua renta. Nangis gak kira-kira tengok nih? Gugluk. Nasib keronto-ronto. Setelah itu dipanggil. Ya aja keronto-ronto lah. Kalau kamu nanti masuk surga ya enggak ngono kuwi rupamu. Nah begitu. Gak ada penduduk surga kakek-kakek, nenek-nenek. Enggak ada. Yang ada inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atroba. Nah begitu. Kami akan bentuk ciptaan baru. Siapapun ketika ingin memberikan sebuah pembentukan itu diprogramkan yang paling indah. Kita sampai lek budal mancing niku niatane golek kaya didik napa kaya akeh. Kita sami menawi ngersakne duwe anak putu ganteng ayu apa sebatas sing penting bocah. Maka makna dari inna ansanuhuna insya'a itu ketika hendak mewujudkan itu adalah diprofilkan yang terbaik. Allah sudah katakan inna ansanuhuna insya'a. Yang terbaik mau memancing gaji tertinggi, podo budak rapi golek tercakep gitu kan. Yang nomor siji, tidak ada pesaingnya. Itu masuk kepada pemahaman makna itu karena fitrah manusia ingin yang terbaik. Nanti akan dibikin begitu. Fajalnahuna abkar, kami jadikan dia abkar. Ngapa abkar niku? Gadis. Bukan tua lagi. Bila sudah di surga bedane kuwi mbah yut karo putune. Aiso, kenapa? Umurnya dibikin sama. Nek bedane piye gimana? Rasa bayang nih.
uroban atroba. Itu masa-masa berkembangnya dan tumbuh subur-suburnya. Jenengan nek nandur jagung paling penak di sawang meripat, lek jagung niku umur pinten? Lenggoh-lenggohe. Pinten Pak Nur umure jagung? 2 bulan. Wayah mepeki nggih. Mepeki apa mbokori? Itu puncak pertumbuhan yang paling sempurna. Dan itu nanti dibikin semakin menarik. Makanya di sana ada pasar Jum'ah. Laki-laki kumpul hari Jum'ah, ketika pulang podo panggelingi. Suami sampai di rumah cedok istrinya semakin cakep dari kemarin, istri menyambut suaminya datang semakin cakep daripada yang kemarin. Nah makanya ini agama yang harus menjadi standar nilai. Ini butuh kita uraikan. Maka nanti apabila kita punya anak, cucu, tetangga, diajak sharing, maka tekankan siapa yang dipilih, yang punya agama. Itu yang paling utama. Berikutnya kriteria perempuan setelah agamanya bagus, nomor 2, berpotensi banyak anak. Berpotensi banyak anak. Terus pun carane ndelok berpotensi banyak anak. Ya rata-rata keluargane bapak piro, keluargane ibu piro, dulur-dulure sing sudah menikah itu anak-anaknya piro. Itu kan hampir sama kan. Mungkin bisa tanya pribadi lewat detektor ngoten nggih. Itu kira-kira setiap bulan rutin enggak, subur enggak, kan bisa ditanyakan juga. Termasuk ditelak driji dini telapak tangannya, buat yang paham itu kan juga ada simbol-simbolnya. Walaupun jumlah anak pun juga takdir, tapi kita ada kesempatan menempuh sebab, tempuh sebab. Karena juga ada yang diberikan anak laki, perempuan, juga ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang juga agim. Tapi nggak jadi masalah. Tapi itu diupayakan memilih yang walud, yang wadud. Nah begitu. Kemudian berikutnya yang paling mengandung maslahat. Gadis Joko nopo dudo rondo. Rata-rata tiyang lek badhe rabi milih Joko nopo milih perawan. Laki milih perawan, perempuan milih Joko. Tapi belum tentu semua orang maslahatnya begitu. Maslahat yang paling utama itu pertimbangannya Jabir. Ketika menikah ternyata yang dicari janda. Kenapa? Pertimbangannya maslahat. Makanya semuanya itu maslahat yang ditimbang itu. Kenapa? Untuk kondisi Jabir itu ditinggal mati bapaknya di perang Uhud. Punya open adik wedok wakeh. Dia seorang kakak, dua adik perempuan wakeh. Akhirnya sekarang seolah jadi bapak. Ketika dia itu menikah, nggak cari perawan. Kenapa? Berpotensi tukaran. Ngopeni bojoku, sing cek ngalem-ngaleme adikku wes, kemriyek. Protes. Ngopeni adik-adikku, bojoku mesti minggat. Romoso nggak direken, ya kan? Iya, Romoso nggak disayangi. Wong kadang enek anak lanang pamit isinya Dik, aku tak ngendangi ibu. Oh, mas sak jam wae. Dibatasi loh ya. Sak jam gak mulai. Wah, mau ring wis kono klono mbokmu kono. Lah ngopeni adik kemri apa cukup sak jam? Loh begitu. Makanya dia itu mencari yang janda. Kenapa? Yang paham permasalahannya dan bisa membantu menyelesaikan. Andaikan aku ngopeni adikku, bojoku rapat kesenggol paham. Bahkan malah bojoku ewang-ewang. Bisa ngedusi, jungkasi, macai gitu kan. Makanya itu yang paling mengandung maslahat.
Perempuan pun juga sama, ketika hendak menikah juga cari yang paling maslahat. Ada kisahnya perempuan ketika duwe konco-konco sebaya podo rabi, padahal mereka nggak lebih pintar, nggak lebih cantik, tapi payune luwih dhisik. Entuk jodoh kok payunge. Kaya dagangan wae. Tapi gitulah bahasa masyarakat. Itu bahasa masyarakat. Akhirnya dia lebih pintar, lebih cantik, lebih sempurna, tapi pangkah nggak entuk-entuk. Donge entuk, ternyata sudah dudo, kayak sepuh. Akhirnya itulah yang dimudahkan. Ketika ia jalani, ternyata dia menemukan keajaiban yang tidak terbayangkan. Gimana kok begitu? Gitulah. Pokoknya orang itu supaya berusaha cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Nanti pemberian Allah gimana? Misalnya jatah takdir. Nanti pasti ada rahasia di balik semuanya. Nah, begitu. Demikian yang kita kaji kesempatan sore hari ini tentang makna nikah, makna bahasa, makna istilah, lalu hukumnya, lalu karakter perempuan terbaik. Kedepannya nanti insya Allah kita akan melihat bagaimana karakter laki-laki yang terbaik. Dan berikut-berikutnya itu nanti akan menjadi materi kajian kita ke depan. Semoga apa yang telah terkaji Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.